Assalamualaikum, how are you? Assalamualaikum, how are you? Assalamualaikum, 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 how are you? Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ibu akan menanyakan kabar kalian. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Assalamualaikum, how are you? Assalamualaikum, how are you? Assalamualaikum, 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 how are you? Ya, baik, I'm fine, yes. Sebelum ibu memulai pembelajaran, ibu akan memberitahu kalian apa sih tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu agar kalian mampu mengerti hukum bacaan wakaf dan wasal. Terus kita langsung masuk ke pembelajaran ya. Apa sih yang kalian tahu tentang hukum bacaan wakaf dan wasal? Belum tahu ya, belum tahu semua kan? Ya, ibu akan memberi contohnya lafal tentang wakaf. Ini seperti Rabbil alamin. Nah, itu seperti itu ketika wakaf itu di akhir ayat huruf tersebut disukunkan. Ini diamatin terlebih dahulu ya. Selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang apa sih wakaf dan wasal tersebut. Kalian mengamati gambar ini, contoh gambar tersebut ya, contoh lafal wakaf dan wasal. Nanti ibu akan menjelaskan tentang pengertian hukum wakaf dan wasal. Ibu beri waktu 5 menit. Selesai. Di sini apa sih yang dinamakan dengan wakaf? Wakaf itu wakaf yaitu berarti berhenti. Jadi bacaan wakaf tersebut berarti cara membunyikan kalimat ketika ada tanda berhenti, seperti itu ya. Terus sedangkan wasal tersebut yaitu berarti menyambung. Jadi di sini bacaan jika terdapat tanda wasal itu akan berlanjut, maksudnya itu menyambung, tidak boleh berhenti, seperti itu. Ibu akan memberi contoh bacaan wakaf. Ini seperti Rabbil alamin. Lah, di situ ketika wakaf ada di akhir ayat huruf terakhir disukunkan atau mati atau berhenti, seperti itu. Terus contoh lain yaitu idza hasyad, seperti itu. Yang ketiga yaitu waliyadin. Terus selanjutnya ibu akan memberitahu kalian tentang tanda baca wasal, yaitu ada 2 macam tanda baca wasal, yaitu yang pertama lam alif, tidak boleh berhenti, harus diteruskan. Jadi wasal tersebut yaitu artinya menyambung atau melanjutkan. Jadi di sini lam alif itu tidak, jika ada tanda baca lam alif, jika ada huruf hijaiyah lam alif, tidak boleh berhenti, harus diteruskan bacaannya. Terus yang kedua yaitu seperti itu, shot lam ya, jika disambung. Jadi artinya itu lebih utama baik diteruskan bacaannya, lebih utama. Jadi wasal itu, dengan istilah wasal itu tidak boleh berhenti. Jadi ketika ada tanda wasal
yaitu lam alif, dan yang bawah itu lebih diutamakan, lebih baik itu diteruskan bacaannya seperti itu. Yang selanjutnya ini, apabila di akhir ayat huruf berharokat fathah tanwin selain huruf ta marbuto, jadi tanwinnya itu tidak dibaca atau fathah panjang. Contohnya seperti lafal itu wa aqidu kaida, seperti itu. Yang kedua yaitu wa jannatin alfafa. Yang ketiga inna ma'al usri yusra. Terus yang selanjutnya ketika akhir ayat huruf tak marbuto seperti ini, taknya tak marbuto, tak berubah menjadi hak seperti ini, hak sukun atau mati. Terus dilanjutkan cara membacanya seperti yang pertama itu Al-Fatihah, seperti itu. Yang kedua yaitu contohnya narun hamiyah. Yang ketiga fi amadim mumaddadah, seperti itu. Ketika akhir ayat huruf alif atau ya dan sebelumnya berharokat fathah, maka dibaca panjang seperti itu, fi amadin mumaddadah. Terus yang selanjutnya yaitu ketika akhir ayat huruf alif atau ya dan sebelumnya berharokat fathah, maka dibaca panjang seperti minal ula, seperti itu. Terus yang kedua yaitu wa auha laha, dibaca panjang idza tarodda, seperti itu. Terus yang selanjutnya habis lah. Sekarang kalian harus mengikuti bacaan ibu sampai benar ya. Yang pertama yaitu waqaf Rabbil alamin. Ayo diikutin ibu, Rabbil alamin. Bagus. Idza hasad. Ya, terus yang ketiga waliyadin. Itu contoh bacaan waqaf. Oh, ini tanda baca waqaf yaitu ada mim, lam alif, jim, kola ya, terus dengan shot layak, seperti ini ya. Terus yang ketiga shin kaf ta dan seperti ini ya. Tuh, ini sudah ada penjelasannya. Jika mim itu kita harus berhenti. Jika lam alif tidak boleh berhenti. Terus jika jim boleh berhenti dan boleh terus. Jadi ada dua pilihan, kita boleh berhenti atau boleh terus. Yang keempat yaitu seperti itu, kita lebih diutamakan berhenti, seperti itu. Terus yang kelima yaitu lebih utama diteruskan. Jadi kita tidak boleh berhenti, lebih utama diteruskan, seperti itu. Terus yang keenam yaitu berhenti dan menahan nafas sejenak, seperti itu. Yang ketujuh yaitu berhenti pada tanda pertama dan terus pada tanda berikutnya atau sebaliknya, seperti itu ya. Terus yang selanjutnya ibu akan melafalkan contoh waqaf ya. Wa aqidu kaida. Ayo
semua murid mengikuti. Wa akidu kaida. Yang kedua, wa jannatim alfafa. Wa jannatin alfafa. Terus yang ketiga, inna ma'al usri yusra. Ayo semuanya ikutin ibu. Inna ma'al usri yusra. Terus yang kedua yaitu tanda wakaf juga, Al-Fatihah, seperti itu ya. Terus yang kedua, narun hamiyah. Narun hamiyah, ikutin ibu. Narun hamiyah. Terus yang ketiga, fi amadin mumaddadah. Ayo semuanya ikut. Fi amadin mumaddadah. Ya, bagus. Terus yang ketiga yaitu tetap pada tanda wakaf, tetapi beda penjelasan. Tadi kan sudah ibu jelaskan. Terus sekarang mengikuti ibu membacanya. Minal ula. Terus yang kedua, wa auhalaha. Yang ketiga, idza tarodda. Lah, sekian pembelajaran sudah selesai. Terus ibu akan menanyakan, apakah kalian sudah paham semua anak-anak? Sebelumnya ibu minta maaf jika pembelajaran hari ini kurang efektif ya, karena dengan adanya ibu yang lagi pilek atau lagi batuk, jadi suara ibu agak kecil seperti itu. Terus yang selanjutnya kita merefleksikan pembelajaran yang sudah dipelajari. Tadi kita sudah mempelajari apa? Pengertian hukum bacaan wasal dan wakaf. Terus contoh tanda baca, contoh dan tanda baca hukum bacaan wakaf dan wasal. Terus yang lainnya ada yang tahu? Ya betul, kita sudah merafalkan contoh-contoh hukum bacaan wakaf dan wasal seperti itu. Terus ibu akan mengingatkan jangan lupa untuk belajar lagi untuk pembelajaran yang selanjutnya. Pembelajaran selanjutnya yaitu kita menerapkan hukum bacaan wakaf dan wasal ya anak-anak ya. Dipelajarin terlebih dahulu ya sebelum pembelajaran dimulai, atau sebelum pembelajaran ini diberikan di sekolah, kalian di rumah belajar terlebih dahulu agar lebih memahami seperti itu, agar lebih mengerti, tidak seperti lolak-lolok gitu. Terus yang selanjutnya ibu akan menutup pembelajaran hari ini. Sebelumnya ibu akan menyampaikan sedikit motivasi. Kalian jangan lupa untuk belajar lebih giat lagi, karena sebentar lagi kalian akan naik kelas 6. Jadi kalian harus belajar lebih giat lagi agar naik ke kelas 6, dan agar pada kelas 6 kalian lebih giat lagi, lebih giat belajarnya. Jangan main terus, jangan jalan-jalan terus, terus kalau pulang itu jangan mampir-mampir dulu ke rumah teman, langsung pulang. Betul. Sebelum ibu menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.